Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Tiffany Adiba. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kas dan piutang. Adapun beberapa materi dalamnya, yaitu yang pertama kas, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Delia Tiffany Adiba dengan NIM 19030225. Dan yang kedua adalah piutang yang akan dijelaskan oleh Habibatul Hasanah. Jadi yang ketiga adalah wesel tagih yang akan dijelaskan oleh Yayu Afsoni. Dan yang keempat adalah isu khusus yang akan dijelaskan oleh Devi Kurnia Putri. Yang pertama kas. Kas ialah aset keuangan yang merupakan instrumen keuangan. Kas yang merupakan aset paling liquid adalah media standar pertukaran dan dasar yang untuk mengukur atau mencatat item-item lain. Yang kedua, pelaporan kas. Adapun beberapa masalah yang berhubungan dengan pelaporan kas. Yang pertama adalah kas ekuivalen, yaitu kelompok aset perusahaan yang memiliki maturity kurang dari 3 bulan. Dan yang kedua adalah restricted cash, kas yang sengaja disisihkan untuk kewajiban di masa mendatang. Jadi yang ketiga dan atau terakhir yaitu bank overdraft, yaitu perusahaan mengeluarkan cek yang nilainya lebih besar dari saldo di bank. Terima kasih. Sekian adalah penjelasan dari materi kas, dan selanjutnya akan disambung oleh piutang, wesel tagih, dan isu khusus. Perkenalkan, nama saya Yayu Afsoni, NIM 006. Saya akan membahas tentang wesel tagih. Wesel tagih adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa mendatang. Wesel juga adalah instrumen yang dapat dinegosiasikan, yang ditulis dan ditandatangani oleh pembuat wesel untuk menerima pembayaran yang ditunjuk, yang dapat secara sah menjual atau mengalihkan wesel tersebut ke orang lain. Isu-isu dasar akuntansi untuk wesel tagih ada 2, yaitu pengakuan wesel tagih dan penilaian wesel tagih. Pengakuan wesel tagih ada 3, yaitu yang pertama, wesel yang diterbitkan pada nilai nominal. Yang kedua, wesel yang tidak diterbitkan pada nilai nominal. Yang ketiga, pilihan suku bunga. Pada wesel yang tidak diterbitkan pada nilai nominal ada 3, yaitu wesel tanpa bunga, wesel bunga, wesel yang diterima untuk properti barang atau jasa. Wesel yang diterbitkan pada nilai nominal. Dalam kasus ini, nilai sekarang dari wesel sama dengan nilai nominalnya, karena suku bunga efektif dan yang dinyatakan juga sama. Maka pencatatan penerimaan wesel tersebut sebagai berikut: wesel tagih pada kas. Sedangkan untuk mencatat atau mengakui bunga yang diperoleh setiap tahunnya sebagai berikut: kas pendapatan pada bunga. Wesel yang tidak diterbitkan pada nilai nominal. Yang pertama adalah wesel tanpa bunga. Jika perusahaan menerima wesel tanpa bunga, nilai sekarang dari wesel tersebut adalah jumlah kas yang dibayarkan kepada penerbit wesel. Perusahaan mencatat wesel pada nilai sekarang kas yang dibayarkan dan mengamortisasi diskonto ke pendapatan bunga selama jangka waktu wesel. Perusahaan mencatat wesel tagih dengan nilai sekarang pada jurnal wesel tagih pada kas. Sedangkan perusahaan mencatat pendapatan bunga pada akhir tahun dengan jurnal wesel tagih pada pendapatan bunga. Wesel berbunga. Wesel yang pada saat jatuh tempo dibayarkan sesuai nilai nominalnya dan ditambah dengan suku bunga yang terhitung. Seringkali suku bunga yang dinyatakan dengan suku bunga efektif berbeda. Perusahaan mencatat wesel tagih pada nilai sekarang pada jurnal wesel tagih pada kas. Sedangkan perusahaan mencatat bunga tahunan pada jurnal kas wesel tagih pada pendapatan bunga. Wesel yang diterima untuk properti barang atau jasa. Jika wesel diterima dalam pertukaran untuk properti, barang atau jasa dalam suatu transaksi tawar-menawar yang dilakukan adalah wajar, maka suku bunga yang dinyatakan dianggap wajar, kecuali 1. Tidak ada suku bunga yang dinyatakan. 2.
Suku bunga yang dinyatakan tidak masuk akal. 3. Nilai nominal wesel secara material berbeda dengan harga penjualan tunai saat ini untuk item yang sama atau serupa atau dari nilai pasar saat ini dari instrumen utang. Isu yang ketiga adalah pilihan suku bunga. Dalam transaksi wesel, faktor lain yang terlibat turut menentukan suku bunga efektif atau real. Untuk memperkirakan nilai sekarang, perusahaan harus mengestimasi suku bunga yang berlaku, yang mungkin berbeda dari suku bunga yang dihasilkan. Perusahaan menentukan suku bunga yang diperhitungkan pada saat menerima wesel tersebut. Perhitungan tersebut mengabaikan perubahan yang terjadi berikutnya pada suku bunga yang berlaku. Isu wesel tagih yang kedua adalah penilaian wesel tagih. Perusahaan sering menggunakan salah satu metode penilaian kolektif, presentasi penjualan atau presentasi piutang, untuk mengukur kemungkinan penurunan nilai. Namun, piutang jangka panjang seringkali melibatkan masalah tambahan dalam estimasi. Rugi penurunan nilai diukur sebagai selisih antara nilai tercatat wesel dan nilai sekarang dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan dengan suku bunga efektif awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibatul Hasanah. NIM 38 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang mengenai piutang. Arti piutang itu sendiri adalah klaim terhadap pihak tertentu yang penyelesaiannya bisa dalam bentuk uang, barang dagang, ataupun jasa. Itu pengertiannya. Lalu, piutang ini itu muncul ketika sebuah perusahaan memiliki pelanggan yang membeli barang atau jasa secara kredit, ya, pemberian pinjaman uang pada karyawan, dan juga lain-lain. Kemudian, laporan keuangan piutang itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada piutang lancar dan juga tidak lancar. Dan piutang sendiri memiliki 3 jenis piutang, yaitu ada piutang usaha, piutang wesel, dan juga piutang non-usaha. Piutang usaha yang pertama itu meliputi utang konsumen karena adanya kegiatan penjualan barang dagang atau jasa secara kredit, sehingga perusahaan memiliki hak untuk memberikan klaim pada konsumen. Yang kedua adalah piutang wesel. Piutang wesel adalah piutang yang dilakukan secara formal dengan adanya nota tertulis sebagai bukti fisik transaksi penjualan. Jadi nota tersebut akan diterbitkan oleh perusahaan yang memberikan penjualan barang dagang atau jasa secara kredit. Kemudian piutang wesel itu dapat digunakan ketika individu atau perusahaan meminjamkan uang, jumlah transaksi dan periode kredit melebihi batas normal pelunasan piutang. Kemudian ketiga adalah piutang non-usaha. Piutang non-usaha itu piutang yang muncul ketika perusahaan melakukan penjualan aset atau peminjaman uang kepada karyawan, dan ketika perusahaan mendapatkan keuntungan, bunga itu juga termasuk dalam piutang non-usaha. Contohnya, dalam piutang non-usaha itu kayak uang muka kepada pegawai, bunga pinjaman kepada pegawai, dan lain-lain. Kemudian yang B, pengakuan piutang. Dalam melakukan pengakuan piutang dibutuhkan yang namanya harga pertukaran. Nah, harga pertukaran itu adalah jumlah yang terutang debitur. Biasanya harga pertukaran ini akan dibuktikan dengan beberapa jenis dokumen bisnis kayak seperti faktur gitu. Lalu ada juga faktor yang mempengaruhi harga pertukaran, yaitu ketersediaan potongan, lama waktu antara tanggal penjualan dan tanggal jatuh tempo. Contoh potongan piutang ya, kayak adanya pernyataan seperti 2/10, N/30, nah seperti itu. Dan ini ada beberapa contoh-contoh transaksinya, nanti bisa dilihat di internet atau mana ya. Di sini ada penentuan tanggal jatuh tempo dengan perjanjian dari kedua pihak, bisa dalam hari atau juga bisa dalam bulan. Penghitungan jumlah jatuh tempo wesel tagih dilakukan dengan kayak
bunga sama dengan nilai nomina promes dikali tingkat bunga tahunan dikali periode. Tuh. Kemudian yang C, terakhir penilaian piutang. Pelaporan piutang itu melibatkan klasifikasi dan penilaian dalam neraca. Perusahaan mengklasifikasikan piutang yang diperkirakan akan tertagih dalam 1 tahun, diklasifikasikan sebagai piutang lancar. Sementara semua piutang lainnya diklasifikasikan sebagai jangka panjang. Penilaian piutang sedikit lebih kompleks. Lalu ada 2 metode yang bisa digunakan untuk melakukan penilaian. Ada metode penghapusan langsung dan juga ada metode penyisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Kurnia Putri dengan NIM 017. Jadi, pada materi isu khusus yang terkait dengan piutang akan ada 3 poin yang dibahas. Yang pertama adalah pengukuran opsi nilai wajar, yang kedua adalah penghentian pengakuan piutang, dan yang ketiga adalah penyajian dan analisis. Untuk poin yang pertama adalah penggunaan opsi nilai wajar. Biasanya nih perusahaan dapat memilih penggunaan opsi nilai wajar. Jadi contohnya, jika pada periode ini perusahaan menggunakan pengukuran opsi nilai wajar, maka pada periode berikutnya perusahaan harus menggunakan pengukuran ini hingga pada titik di mana piutang telah habis. Yang kedua adalah penghentian pengakuan piutang. Ada beberapa syarat perusahaan dapat memberlakukan penghentian piutang. Yang pertama adalah jika perusahaan memiliki pelanggan yang mengalami kebangkrutan. Untuk yang kedua, jika perusahaan menagih piutang pada saat jatuh tempo, perusahaan bisa menghapuskan piutang ini dari pembukuan perusahaan tersebut. Untuk pengalihan piutang tersendiri ada beberapa alasan. Yang pertama, untuk mempercepat penerimaan kas dari piutang dengan cara mengalihkan piutang ke perusahaan lain. Untuk yang kedua adalah pemegang dapat menjual piutang karena mengalami kondisi yang ketat dan akses ke kredit normal tidak tersedia atau mahal gitu. Ada beberapa pengalihan piutang kepada pihak ketiga. Yang pertama, pinjaman dijamin dan penjualan piutang. Untuk pinjaman dijamin, sering sekali pihak kreditor mengharuskan pihak debitur untuk menjaminkan piutangnya sebagai jaminan dari pinjaman tersebut. Jadi, jika pada pelunasan dan jatuh tempo, maka perusahaan dapat mengonversi pinjaman ini menjadi kas, yaitu menagih piutang. Yang kedua adalah penjualan piutang. Ada 2 poin, yaitu penjualan dengan jaminan dan penjualan tanpa jaminan. Untuk penjualan tanpa jaminan sendiri adalah ketika perusahaan membeli piutang dan pembelinya umumnya menanggung resiko kolektibilitas dan menyerap kerugian kredit. Jadi memiliki resiko yang lebih besar. Untuk pinjaman dengan jaminan, perusahaan dapat meminjam uang dengan menjaminkan piutang dagang. Jadi contohnya seperti perusahaan A memiliki utang kepada saya atau memiliki pinjaman kepada saya dan dengan jaminan piutang dari pihak debitur mereka. Jadi jika ada piutang yang tidak tertagih, maka saya wajib dan berhak mendapat ganti dari piutang yang lain. Yang terakhir adalah penyajian dan analisis. Untuk penyajian piutang ada banyak. Yang pertama, memisahkan dan melaporkan jumlah tercatat berbagai kategori piutang. Untuk yang kedua adalah menunjukkan piutang yang diklasifikasikan sebagai jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga adalah offset dengan tepat akun penilaian untuk piutang yang mengalami penurunan nilai. Untuk analisis piutang, rasio ini mengukur beberapa kali rata-rata perusahaan menagih piutang selama periode berjalan. Jadi ada rumusnya ya. Penjualan neto dibagi rata-rata piutang dagang sama dengan perputaran piutang. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kelompok 2 mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.